Ini seperti suatu perjuangan, petualangan bertahun-tahun kulewati dari pulau Kalimantan ke Kalimantan yang lain, dari Samarinda ke Tenggarong, terus ke PTJMS, terus dari situ pindah ke Balikpapan, dari Balikpapan Samarinda lagi, terus ke BKI Umsum Kalimantan Tengah, terus balik lagi ke sana lagi. Nah, sebenarnya tujuannya tuh bekerja, tapi di samping itu pengennya saya itu mencari bulu perindu. Tahu-taunya dapat bulu perindunya. Pertama saya dikasih mimpi ya, setelah itu saya menemukan begitu banyak macam bulu perindu, dari bulu perindu lumut, bulu perindu dalam bambu, bulu perindu rumput bujang, terus sampai di bulu perindu alang-alang ya. Tapi ternyata jenisnya itu, modelnya itu loh sama, panjangnya itu 12-13 cm ya panjangnya, ada yang kasar ada yang halus, tapi fungsinya itu berbeda-beda, fungsi bulu perindu berbeda-beda. Terus tidak lama kemudian saya berusaha untuk mencari solusi, memikirkan itu 1001 macam. Saya mikir, loh kalau cuma bulu perindu doang kan nggak mungkin, itu mustahil kalau tanpa minyak dan mantra. Lalu saya berusaha untuk mencari minyak apa, memikirkannya tuh bukan main mikirnya, mencari minyak misik, jafaron, terus rimpi, air mata duyung, baroka, macam-macam. Saya mulai mencari dengan berbagai macam warna. Nah, tidak disangka juga aku dapat. Terus bulu perindunya itu sangat banyak saya dapat itu dari berbagai macam jenis. Setelah itu saya mulai belajar tentang bagaimana mantranya, terus kegunaannya masing-masing itu apa. Terus setelah itu saya harus mendapatkan pengakuan dari si yang pernah datang ke saya beli. Terus gimana perkembangannya ya mbak ya, oh alhamdulillah perkembangannya tuh kayak gini sejak saya membelinya ke ibu. Oh syukurlah, alhamdulillah juga. Nah, kalau kalau tentang kekuatan gaib yang terdapat di setiap jenis bulu perindu itu tidak sama. Ada yang kekuatannya itu terbatas seperti bulu perindu bambu, kegunaannya juga terbatas, dia hanya untuk menglariskan sebuah dagangan atau jualan, itu penglaris saja, nggak sekuat atau nggak kekuatannya itu nggak sama dengan bulu perindu lainnya seperti bulu perindu bujang, itu kan bermacam-macam. Bukan cuman untuk penglaris barang, meningkatkan aura positif, pencahaya aura positif, meningkatkan suatu kewibawaan terhadap Anda, terus mengikat target, mencari kerja, terus mencari jodoh. Kalau bulu perindu itu kan macam-macam kegunaannya bu, atau guys gitu, atau mas-mas ya. Ya pokoknya teman-temanku yang di mana saja berada yang sekarang sedang nonton saya. Jadi masing-masing barang itu bermacam-macam jenis minyak, bermacam-macam jenis bulu perindu, bermacam-macam niat, tujuan, dan berbeda-beda pula mantranya. Dan bagi saya itu, saya bangga, saya senang, kok apa yang ku cari kok bisa dapat, nggak disangka-sangka juga sih saya menemukan itu. Lalu saya mengatakan itu suatu petualangan yang sangat besar bagi saya bangga. Lalu kemudian saya mulai mencoba untuk apa namanya tuh, mempromosi, tapi bukan istilahnya mempromosi tapi atau memamerkan. Saya hanya mau menunjukkan bahwa itu barang langka yang saya ketemukan, dan insya Allah mungkin dengan barang itu bisa menolong sesama ya, menolong orang lain yang dalam kesulitan, dalam masalah percintaan atau masalah rumah tangga atau masalah lainnya, pokoknya kan macam-macam tuh. Tapi saya senang karena bagi saya itulah suatu perjalanan panjang untuk menemukan bulu perindu. Lalu saya menganggap itu suatu petualangan yang begitu besar. Terus saya senang menambah suatu pengalaman, wawasan luas bagi saya tentang kegunaan setiap masing-masing minyak bulu perindu dan bulu perindu. Dan itu yang membuat saya tuh kadang-kadang tuh tersenyum sendiri, karena walaupun tidak dijadikan cuan misalnya buat saya, tapi saya hanya senang aja ya. Walaupun nggak dijadikan cuan, it's no problem with me. Memang kalau mau dijadikan duit sih, saya nggak menuntut siapapun buat membawa sekian tuh, enggak.
istilahnya tuh apa adanya, seberapa aja, apa aja yang punya tuh. Saya nggak bisa istilahnya harus kayak gini, harus kayak gitu, maharnya harus sekian-sekian, enggak. Asal dari yang si pembeli itu jangan sampai kena salah pakainya, itu salah pakai, salah syarat-syaratnya tuh tidak diikuti, masuk keluar WC seenaknya, membawa bulu perindu, akhirnya tidak bermanfaat bagi dia, atau kekuatan gaib pada bulu perindu itu hilang. Lalu misalnya si penjual seperti saya, misalnya saya disalahkan atau saya diomongin atau gimana ya, itu yang saya nggak setuju, dan itu saya memang nggak mau sama sekali, itu nggak mau. Itu ya maaf, saya juga nggak istilahnya memaksakan siapapun ya, silahkan kalau datang, nggak mungkin kan saya ngusir ya kan.